Kemudian fa'il lam yastati al-marid as-shalah qa'idan, kemudian beralih lagi, kalau tidak bisa orang yang sakit tidak bisa melaksanakan salat dalam keadaan duduk, bi an syaqqa alaihi julus, yang mana duduk itu menyulitkan baginya, masyaqqatan zahirah, yaitu kesulitan yang sangat berat, au ajaza anhu, atau dia tidak sanggup, tidak mampu. Fa innahu yusalli ala janbih, maka dia salat dalam kondisi berbaring. Wa yakunu wajhuhu ilal qiblah, dan mungkinkan dia menghadap ke arah kiblat. Wal afdal ay yakuna ala janbihi al aiman, dan yang lebih utama dia ala janbihi, dia berbaring menghadap ke sebelah kanan, ala janbihi aiman. Wa illam yakun indahu man yuwajjihu ilal qiblah, jika tidak ada yang membantunya mengarahkannya ke arah kiblat, walam yastati atawajjuha ilaiha binafsihi, dan dia untuk menghadap ke kiblat sendirian juga tidak bisa, tidak mampu, shalla ala hasabi halihi, maka dia tetap melaksanakan salat sesuai dengan kondisinya. Ila ayyi jihatin tashulu alaihi, kemana saja arahnya dia menghadap yang memudahkan baginya. Jadi kesimpulannya salat bagi orang yang sakit. Nanti akan dibahas secara rinci. Kemudian fa idza lam yaqdir al marid ayusalli ala janbihi, berbaring juga enggak bisa. Ta'ayyana alaihi ayusalli ala dhahrihi. Di sini disebutkan bisa juga dia salat dilakukan dalam keadaan terlentang. Wa takunu rijlahu ilal qiblah ma'limkan, dan memungkinkan, dan kalau memungkinkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Jadi kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring dia dalam keadaan terlentang ala dhuhri. Kemudian wa idza shallal marid qa'idan, apabila orang yang sakit salat dalam keadaan duduk, wala yastati as-sujud 'ala al-ardi, dan dia salat dalam keadaan posisi duduk dan tidak bisa sujud, aw shalla 'ala janbihi, atau dia salat dalam keadaan berbaring, aw 'ala dhahrihi, dan atau dia salat dalam keadaan terlentang, kama sabak, sebagaimana yang sebelumnya. Fa innahu yuwammi'u bi ra'sihi liruku' was-sujud, maka dia memberi isyarat, yuwammi'u bi ra'sihi liruku' was-sujud, dia memberikan isyarat dalam kondisi ruku dan sujudnya. Bagaimana isyarat yang membedakannya? Wa yaj'alul ima'a lis-sujud akhfadha minal ima'i liruku'. Maka dia, orang yang salat tadi, memberikan isyarat, kepalanya memberikan isyarat ketika sujud itu lebih rendah daripada minal ima'i liruku', dari ruku'. Jadi seperti biasa ya, kita salat dalam keadaan duduk. Jadi ketika memberikan isyarat dalam keadaan ruku', isyaratnya kepalanya ditundukkan lebih rendah. Ketika mau sujud direndahkan lebih sedikit lagi. Membedakan itu isyaratnya. Yang dapat membedakan kalau dia sujud dan kalau dia ruku'. Tapi insyaallah bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya wa idza shallal maridu jalisan, apabila orang yang sakit salat dalam keadaan duduk, wa huwa yastati as-sujud 'alal ardi, dan dia bisa melakukan sujud di atas lantai atau di atas bumi, wajaba alaihi dzalik. Jadi dia salat dalam keadaan duduk, tapi dia bisa untuk sujud, maka dia harus melakukan sujud. Wajib baginya untuk sujud. Wala yakfihi al-ima, maka tidak cukup baginya memberikan isyarat, untuk memberikan isyarat saja enggak cukup. Karena apa? Karena dia mampu untuk bersujud. Dalil ala jawazi salatil marid ala hadhil kaifiyah al-mufassalah. Dalil, yaitu petunjuk dari hadis bolehnya salat orang yang sakit ala hadhil kaifiyah al-mufassalah, dengan tata cara rincian salatnya, ma akhrajahul Bukhari,
bagaimana yang diriwayatkan dari Imam Bukhari wa ahlus sunan min hadis Imran bin Husain radhiyallahu an qala kanat biwasir. Jadi kata siapa di sini? Imran bin Husain radhiyallahu an qala, dia berkata kanat biwasir. Dahulu saya terkena penyakit biwasir. Zaman kita sekarang ambien. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak bisa, tidak mampu, wasalli qa'idan, maka salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa juga, fa illam tastati' fa 'ala janbik, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Akhrajahul Bukhari. Hadis sahih. Zadan An-Nasa'i. Kemudian ditambah oleh An-Nasa'i. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau tidak mampu, di sini artinya sama juga. Fa mustalqiyan juga berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan wus'aha, kecuali dengan kesanggupannya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa huna yajibu at-tanbih. Di sini wajib dicermati ala anna ma yaf'aluhu ba'dul marda, terhadap apa yang telah sering dilakukan sebagian orang-orang yang sakit. Wa man tujra lahum amaliyatun jirahiyah, atau orang yang biasa menjalani amaliyat jirahiyah. Apa amaliyat jirahiyah? Operasi bedah. Fayatrukuna salata bi hujjati annahum la yaqdiruna ala ada'i salah bi sifatin kamilah. Mereka meninggalkan salat dengan alasan mereka tidak mampu untuk melaksanakan salat dengan cara yang sempurna. Maka ini enggak benar ya. Au la yaqdiruna 'alal wudu, atau mereka tidak mampu untuk melaksanakan wudu. Au li'anna malabisahum najasah, atau karena pakaian-pakaian mereka terkena najis. Au ghairu dzalik, atau yang lainnya, minal a'dzar, dari uzur-uzur lainnya, dari kondisi-kondisi lainnya. Kata Syekh hafizahullah apa? Wa hadza khata'un kabirun, dan ini kesalahan yang besar. Jadi meninggalkan salat. Li'annal muslim la yajuzu lahu tarkus shalah idza ajaza an ba'di syurutiha. Karena seorang muslim la yajuzu lahu tarkus shalah, tidak boleh baginya meninggalkan salat. Idza ajaza an ba'di syurutiha, jika dia tidak sanggup melakukan sebagian syarat-syaratnya. Au arkaniha, atau tidak sanggup melakukan atau mengerjakan sebagian rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Bal yusalliha, bahkan dia harus salat ala hasabi halihi, dia salat sesuai dengan kondisinya. Qala Allah Ta'ala, kembali lagi, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupan kalian.